Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dimas Budi Pramono. I was born in Pamangkat on the 14th of December 2003. I am currently 18 years old. I am the third child of three siblings. I have two sisters. The first sister is Apriani and she was married. She works in the hospital as a nurse. Second sister is Ita Rianti. She works at public health center as a doctor. Ibu saya bernama Suratmi dan ayah saya bernama Paimo Patmowiono. Kedua orang tuaku bekerja sebagai wirausaha di Pemangkat. Saya memiliki riwayat pendidikan dari TK di Atakwa, kemudian SD di SD Min Pemangkat, kemudian SMP di MTSN Negeri Pemangkat, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Pemangkat, dan sekarang saya sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak dan mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat. Karena saya ingin menolong orang yang sakit dan menjadi petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Saya sekarang tinggal bersama teman-teman saya SMA yang juga kuliah di Pontianak di Kos Silat Baru. Cita-cita saya adalah menjadi orang yang sukses dalam berkarir dan membahagiakan orang tua dan berhenti menjadi beban keluarga. Dan saya sangat ingin orang tua saya melihat saya sukses di masa yang akan datang. Impian saya di masa depan ingin bahagia dunia akhirat dan lulus kuliah tepat waktu. Amin. Yang poin ketiga, prestasi yang pernah saya capai pada saat SMA, saya masuk ke organisasi PMR atau Palang Merah Remaja dan saya disarankan untuk mengikuti lomba di Sambas, Kalimantan Barat, tepatnya di Politeknik Negeri Sambas, dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 di lomba patolongan pertama. Dan ya, walaupun belum rezeki mendapatkan juara 1, tetapi saya akan berusaha untuk terus belajar supaya mendapatkan juara 1 di lomba berikutnya. Poin keempat, ada 4 cara saya dalam manajemen waktu. Yang pertama, selesaikan pekerjaan yang lebih penting dahulu. Maksudnya, saya selalu harus mendahulukan jadwal kegiatan terdekat terlebih dahulu. Contohnya, mengerjakan pekerjaan rumah yang wajib dikerjakan sebelum melakukan kegiatan organisasi atau bermain dengan teman. Yang kedua, berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak terlalu penting. Maksudnya, pentingnya untuk tidak membuang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Contohnya yaitu menolak teman yang mengajak bermain atau berkumpul, biasa bermain game di kafe, yang menghabiskan waktu dengan sia-sia, dan saya lebih memilih untuk mengerjakan tugas di rumah. Poin ketiga yaitu menjaga pola tidur. Maksud menjaga pola tidur adalah dengan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan jangan sampai begadang. Contohnya, jangan sampai tugas menjadi menumpuk sampai merusak pola tidur kita. Yang poin keempat, harus tetap fokus. Maksud tetap fokus adalah untuk mengutarakan niat untuk mengerjakan tugas, jangan sampai lalai karena hal lain seperti sosial media dan lain-lain sebagainya. Contohnya, selesaikan dulu tugas yang waktunya sebentar lagi dikumpulkan. Jangan sampai diundur-undur terus-menerus, kalau tidak nanti akan mengerjakan jadi asal-asalan dan nilainya pun tidak optimal atau bahasa itunya jelek lah. Yang kelima, kendala menciptakan kepercayaan diri menurut saya. Yang pertama adalah star syndrome. Maksud dari star syndrome adalah kondisi yang digunakan untuk menggambarkan orang yang merasa dirinya sudah sempurna dan sangat terkenal bagai bintang-bintang terkenal, meski kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua menurut saya adalah public speaking yang kurang lancar atau gugup. Contoh public speaking adalah saat kita presentasi di depan kelas atau menyampaikan pidato. Yang ketiga adalah trauma masa lalu. Maksud dari trauma masa lalu menurut saya adalah takut kembali terjadinya kejadian di masa lalu yang dia rasakan. Contohnya saat menyampaikan pidato lupa tentang materi yang ingin disampaikan sehingga membuatnya malu di atas panggung atau di kerumunan orang lah, sehingga membuat dirinya trauma.
Yang keempat adalah terlalu banyak hujatan dari celaan orang lain. Maksud dari terlalu banyak hujatan atau celaan dari orang lain adalah orang lain terlalu meremehkan kemampuan orang yang menciptakan kepercayaan diri. Yang kelima adalah mental belum terbentuk. Maksud mental belum terbentuk adalah tidak siap atau tidak mampu dalam menguasai materi yang ingin mempresentasikan kepada dosen atau guru atau semacamnya. Faktor yang keenam adalah faktor keluarga. Maksud dari faktor keluarga ini adalah orang tua terlalu sibuk untuk mensupport anaknya untuk berpidato di depan audiens, misalnya broken home atau kurang perhatian dari orang tua, atau orang tuanya jarang memerhatikan anaknya lah yang berkembang sendiri. Sekian dari video saya. Terima kasih.